Halo guys, selamat datang di Dungeon Break. Break sejenak, longgarkan sabuk, copot celana. Saatnya kita menikmati cerita manhwa. Gas. Pendapat Bijit mengenai pertunangan yang diusulkan oleh Adolf bahwa dia akan melakukannya jika itu yang diperintahkan oleh Hugo. Namun, mendengar jawaban tersebut malah sedikit kesal. Menurutnya, Bijit meremehkan satu-satunya putri dari garis keturunan langsung, tidak seperti Bijit yang dari garis keturunan haram. Berbeda dengan Camus yang malah terlihat tersipu malu karena Camus merasa senang, yang menurut Camus, Bijit tidak membencinya. Hugo juga langsung menegaskan pada Adolf, garis keturunan langsung ataupun tidak, itu tidak berlaku di klan Baskerville. Terkadang, garis keturunan langsung malah menghasilkan anak dengan kemampuan biasa saja, dan garis keturunan haram malah bisa menghasilkan anak dengan kemampuan superior. Adolf langsung kaget mendengar hal itu dari Hugo. Bisa-bisanya kepala klan sampai begitu mengakui Bijit. Apa dia memang seberbakat itu? Bijit teringat sebelum dia regresi. Adolf Morgu adalah seorang penyihir Circle Master tingkat ke-6. Dia adalah pria yang sangat kuat di Elsen dan juga klan Morgu yang merupakan klan magic elit dan bergengsi. Dia juga dikenal sebagai paman yang sangat menyayangi keponakannya. Adolf juga mencoba menegaskan pada Bijit untuk menjadi suaminya tidak cukup untuk berbakat saja. Sebenarnya Adolf pun sampai berpikir bahwa anak dari garis keturunan langsung dari klan Baskerville saja tidak sepadan dengan Camus, apalagi anak dari garis keturunan haram. Adolf heran, anak ini begitu tegap. Bijit juga tidak menjawab pertanyaan dari Adolf tersebut. Kenapa tidak menjawab? Kamu dengar atau tidak? Aku berhenti mendengar karena kau bilang kau tak sedang berbicara kepadaku. Camus terkejut melihat sikap Bijit tersebut. Bagaimana bisa dia bisa berbicara seberani itu dengan pamannya? Tapi berbeda dengan Hugo, dia malah bangga dengan sikap Bijit yang sangat tegas, merasa sedang dipermainkan. Adolf berencana untuk menantang Bijit. Adolf pun langsung meminta izin pada Hugo. Hugo juga bilang, apa tidak terlalu berlebihan seorang penyihir kekaisaran melawan anak yang masih berumur 8 tahun. Camus yang juga menganggap duel itu terlalu berlebihan berniat menghentikan duel tersebut. Namun Adolf masih bersikeras dan bilang hal semacam ini terkadang adalah perintah. Karena saat itu Adolf memaksa, Hugo pun menyetujuinya. Duel antara Bijit dan Adolf. Saat itu mereka berdua pun telah berada di arena duel. Hugo dan Camus juga menyaksikannya. Adolf bilang dia akan menguji kemampuan Bijit. Bijit diminta untuk mengeluarkan seluruh kemampuan dan kekuatannya. Dalam hati, Bijit berkata, kau pasti akan pingsan jika kutunjukkan segalanya. Adolf langsung memulainya. Dia mengeluarkan sihir api, air, dan tanah. Ketika sihir tersebut dia gunakan untuk membuat sebuah guci. Melihat pamannya bisa melakukan hal tersebut, Camus sangat kagum. Pamannya bisa mengharmonisasi api, air, dan tanah dengan sempurna. Setelah sihir itu selesai, terbuatlah guci yang menampung sebuah air. Adolf menjelaskan peraturan duel tersebut. Jika Bijit bisa membuatnya meneteskan air dari guci tersebut, maka itu akan menjadi kemenangan bagi Bijit. Adolf Morgu itu adalah pria yang sangat kuat, sampai aku tak berharap mendekatinya semasa aku belum regresi. Ini adalah kesempatan yang bagus untuk merasakan sebagian dari kekuatannya. Bijit juga yakin Hugo pun pasti akan berpikiran sama dengannya.
Menurut Bijir, jika dia mengukur peluang seberapa besar dia bisa menang, yaitu 50% jika dia melawannya dengan penyergapan dan 10% jika Bijir bertarung secara langsung. Aku tidak perlu bertarung dengan mengarahkan segalanya. Aku cuma perlu menunjukkan dengan cukup agar Hugo merasa puas. Bijir langsung memulai serangannya. Menurut Camus, langkah Bijir itu kurang tepat. Dia tidak bisa langsung berlari menuju ke arah pamannya. Bijir saat itu juga terkejut. Serangannya kini telah diblokir oleh barrier dari Adolf. Sihir pelindung seperti barrier merupakan respon yang paling tepat jika berhadapan dengan seorang swordsman, karena perisai ini akan sulit untuk ditembus tanpa aura yang luar biasa. Giliran Adolf melakukan serangan baliknya. Dia mengeluarkan sihir peluru listrik. Sihir itu langsung menuju ke arah Bijir. Bijir juga langsung bergerak mundur. Camus saat itu memprotes pamannya. Sihir itu terlalu berlebihan. Pamannya saja tidak pernah menggunakan sihir tersebut pada Camus pada saat mereka sedang latihan. Menurut Hugo, dia tidak perlu ikut campur dengan serangan kecepatan seperti itu, tapi Bijir masih bisa mengimbanginya. Mari kita lihat apa yang bisa ditunjukkan oleh Hun muda saat melawan seorang Great Magician. Apa cuma sejauh ini kemampuan Adolf? Kalau aku memanfaatkan fakta bahwa aku adalah seorang regresor yang berusia 8 tahun, ditambah dengan pengalamanku sebelum regresi, aku bisa memancing Adolf untuk lengah. Bahkan aku bisa sampai menghabisinya. Bijir terus mengarahkan tebasannya pada sihir pelindung Adolf. Dengan fokus, Bijir juga terus mendaratkan tebasannya di titik yang sama. Saat itu Adolf bilang, mau berapa ratus kali pun kau coba, akan percuma saja. Pedangmu tak akan bisa menerobos sihir perlindunganku. Namun perkataan Adolf ternyata salah. Saat itu Bijir telah berhasil membuat retakan pada sihir pelindung Adolf. Retakan itu terlihat juga semakin melebar. Menurut Adolf, Bijir secara akurat menyerang titik yang sama lagi dan lagi. Dia bagaikan mesin yang dikalibrasi dengan presisi. Fokus dan swordsmanship yang dimiliki Bijir memang pantas untuk mendapat pengakuan. Namun, dia juga harus bisa mempertimbangkan ketahanan dari senjatanya. Pedang yang digunakan oleh Bijir saat itu hancur. Besi tersebut memang tidak sepadan jika diadu ketahanan dengan barrier yang dibuat oleh Adolf. Ini tidak jauh berbeda dengan berusaha menghancurkan tembok batu hanya menggunakan lemparan dari telur. Kau seharusnya juga mempertimbangkan durabilitas pedangmu dan durabilitas dari sihirku. Namun Hugo dan Camus malah terlihat terkejut. Sesuatu tidak diduga yang dilakukan oleh Bijir. Adolf yang terus menceramai Bijir dengan nasihat-nasihatnya, tanpa sadar air dari guci itu mengalir di kepalanya. Ternyata guci itu telah tertembus oleh serpian pedang dari serangan Bijir yang membuat air itu mengalir deras di kepala Adolf. Adolf juga sangat terkejut karena sepotong pedang telah menembus gucinya. Aku yakin itu sudah cukup, atau aku harus menumpahkan lebih banyak. Melihat Bijir yang berhasil menghadapi tes dari pamannya, Camus saat itu sangat senang. Itu cuma kebetulan, tapi dia berhasil mengalahkan paman, yang berarti pernikahan kita akan terjadi. Namun Hugo tidak sependapat jika serangan Bijir itu adalah sebuah kebetulan. Pedang yang patah tidak mungkin secara kebetulan mengenai guci itu. Bijir Van Baskerville, sepertinya aku telah membesarkan hunting dog yang jauh lebih licik dari yang kuduga.